Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Budiman, juga moderator Mas Sukidi, serta 3 panelis yang hebat, Mas Arief Budimanta, Mbak Henry Safarini, kemudian Mbak Mutia Gani Rahman. Gagas RI yang tadi telah disampaikan oleh Mas Budiman, juga oleh Mas Sukidi, merupakan jembatan kita untuk bukan hanya membaca Indonesia saat ini, tapi juga merenungkan ulang kita para elit dan seluruh warga bangsa tentang Indonesia dengan segenap keindonesiaannya. Indonesia lahir, satu di antara yang kuat adalah karena gagasan. Bahkan sejak awal abad 20 ketika terjadi pergerakan nasional, lahir berbagai gerakan dari banyak aliran, baik nasionalisme, keagamaan, dan berbagai aliran lain. Juga mereka hadir untuk menggagas Indonesia yang akan merdeka. Termasuk gerakan perempuannya, satu di antaranya adalah Aisyah yang ikut merancang gagasan Indonesia merdeka dari pergerakan perempuan yang melahirkan Kongres Perempuan pertama. Bahkan di akhir Mei sampai pada bulan Juni, para pendiri, pejuang, dan tokoh bangsa yang tadi disebut sebagai ibu dan bapak bangsa, itu mereka berdebat tentang fondasi keindonesiaan untuk menemukan apa dasar negara Republik Indonesia. Dengan segala dinamikanya, bahkan di tahun 56 sampai 59 dalam titik sidang konstituante yang buntu tetapi sejatinya adalah tempat untuk mempertemukan berbagai gagasan-gagasan yang awal memang belum tuntas. Nah, problem kita sebagai bangsa saat ini adalah kita tidak punya kesinambungan di dalam merajut gagasan dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Bahkan mulai ada kecenderungan distorsi, ada juga stagnasi, bahkan ada deviasi, ada penyimpangan, dan disinilah saya akan mengajak kita untuk mendiskusikannya. Subtema memang soal ekonomi, soal keadilan, soal kemanusiaan. Mungkin soal ekonomi saya tidak bidang pada aspek yang akademik dan bersifat teoritik, tetapi kita menjadi bagian dari bangsa yang berusaha untuk mewujudkan ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Saya akan mengutip 3 pandangan yang akan kita jadikan sebagai titik tumpu mengecek seberapa jauh gagasan keindonesiaan itu masih bersambung atau mengalami lags. Ya. Yang pertama, pandangan dari Mr. Supomo ketika sidang atau menyampaikan pidato di sidang BPUPK. Dia mengatakan bahwa Indonesia yang akan kita merdekakan dan akan kita bangun setelah merdeka bukan Indonesia yang hanya ragad fisik, tetapi Indonesia yang bernyawa. Dia menggunakan kata bernyawa. Artinya dia menyatakan bahwa Indonesia itu punya jiwa. Bung Karno yang sangat monumental dengan pidatonya 1 Juni, di antara bagian ketika dia membahas tentang nasionalisme, dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua, bukan negara untuk satu orang atau untuk satu golongan saja. Entah itu golongan bangsawan atau golongan yang kaya, Indonesia adalah negara untuk semua. Lalu
Yang ketiga, saya akan mengutip pandangan Bung Hatta ketika dia menjelaskan tentang pasal 33 sebelum amandemen tentu saja. Di mana di sana kita membaca bahwa perekonomian Indonesia atau nasional itu disusun berdasar asas kekeluargaan. Kemudian sumber-sumber produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya hajat hidup orang banyak. Dari situ Bung Hatta menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi terpimpin, di mana negara hadir untuk mengangkat derajat mereka yang tidak beruntung. Lalu itulah yang kemudian disimpulkan sebagai ekonomi kerakyatan. Nah, ketika Indonesia berjalan dalam perjalanan 77 tahun dan 3 bulan lagi kita akan merayakan ke-78, kita perlu merenungkan kembali hal-hal mendasar tentang bangsa ini, tentang ekonomi, tentang keadilan, tentang kemanusiaan, bahkan mungkin juga nanti tentang kemarin sudah dibahas tentang agama dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan mengajak kita tentang bangunan Indonesia. Indonesia sebagai sebuah tanah air, sebagai sebuah negara bangsa, itu anugerah Tuhan terbesar yang sebenarnya kalau kita menjadi umat beragama dan bangsa Indonesia yang punya fondasi agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa, akan merawat Indonesia yang mahal dan anugerah Tuhan ini. Betapa ini negara besar, negara kepulauan terbesar dan terluas, kaya raya. Bahkan kalau saya boleh pakai metafora M. Awe Brouwer ketika bicara atau menulis tentang Tatar Pasundan, bahwa kalau kita tarik ke Indonesia, Indonesia itu adalah bumi yang diciptakan ketika Tuhan tersenyum. Atau bahkan lebih jauh lagi, limpahan rahmat dan kasih sayang Tuhan itu tercermin di dalam Indonesia sebagai sebuah tanah air. Kemudian bahkan dalam perjalanan sejarah untuk menjadi Indonesia, kita juga bersyukur para pejuang dan seluruh kekuatan bangsa sebelum lahir Indonesia merdeka. Mereka berani berkorban melawan penjajah dengan darah, dengan jiwa, dan seluruh apa yang mereka miliki. Dan itu adalah modal heroisme, modal nasionalisme yang tidak bisa dibeli di tempat lain. Yang ketiga, setelah kita merdeka, kita punya konstitusi yang pembukaan UUD 45 sesungguhnya mengandung nyawa dari gagasan Indonesia merdeka. Yang poinnya kalau kita simpulkan ada 5. 1, Indonesia menjadi negara merdeka dan setelah kita merdeka itu punya pandangan kuat bahwa kita menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi karena tidak sejalan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian yang kedua, bahwa kita punya cita-cita untuk merdeka dan ternyata kita bisa merdeka itu karena perpaduan dari rahmat Tuhan. Sekaligus juga hasil dari perjuangan luhur rakyat Indonesia untuk meraih peri kehidupan yang bebas. Yang ketiga, cita-cita nasional bahwa Indonesia merdeka itu ingin melahirkan negara bangsa yang merdeka, yang betul-betul merdeka, dulu sampai kapanpun juga, kemudian bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang keempat, dasar negara, yang oleh Bung Karno disebut sebagai filosofis Grundslag. Itulah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima adalah kewajiban konstitusional pemerintah Republik Indonesia, termasuk untuk yang saat ini dan ke depan, bahwa mereka punya kewajiban konstitusional, yakni menjaga sumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan perdamaian dunia. 5 prinsip ini sebenarnya nyawa dari Indonesia. Nah, pertanyaan kita saat ini, apakah para elit, penyelenggara negara, seluruh komponen bangsa, termasuk rakyat, menghayati betul prinsip dan nyawa Indonesia itu untuk kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kebangsaan? Ini perlu checklist. Dan kita melihat bahwa ada beberapa yang mengalami deviasi. Ada beberapa hal yang mengalami stagnasi, ada beberapa hal yang mengalami distorsi. Coba pertama kita lihat dalam hal ekonomi. Saya mengangkat tiga crucial point kita. Pertama tentang korupsi. Korupsi, kata Pak Mahfud, sudah menggila. Ini keluar dari Menko Polhukam yang tentu punya otoritas. Nah, pertanyaan kita adalah, ketika korupsi sudah menggila, itu lalu bagaimana kita dan seluruh institusi yang ada di negara punya komitmen kuat memberantas korupsi? Sekarang mulai muncul bahwa korupsi dan pemberantasan korupsi mengalami stagnasi, bahkan mulai ada politisasi. Apakah itu yang kita kehendaki dalam hal pemberantasan korupsi? Sampai-sampai Mas Sukwidi menulis tentang kemiskinan di tengah ketamaan. Atau Mas Usman Hamid bilang bahwa atas nama negara aku kaya raya dan atas nama negara aku foya-foya. Persoalannya adalah jelas bagi mereka yang korup, mereka tidak memahami sukma dari negara ini hadir dan bagaimana para pejuang bangsa kita mengorbankan jiwa untuk Indonesia hari ini. Yang kedua, utang luar negeri. Setiap rezim, setiap akademisi, setiap pengambil keputusan yang pro utang tentu saja punya argumentasi. Dan alhamdulillah katanya utang luar negeri kita yang 7,7 hampir 8.000 triliun itu masih aman dan terkendali. Kita bersyukur dan kita sebagai warga bangsa tentu merasa itu ya terjamin untuk aman dan terkendali. Tetapi persoalan utang kan Mbak Henry tentu nanti akan tahu, lebih tahu, bukan sekedar konteksnya adalah prosentase dalam konteks produk domestik bruto kan, tetapi juga utang terkait dengan bagaimana soal korupsi, soal penyimpangan, soal beban proyek-proyek nasional. Kemudian ke depan, apakah kita perlu ada konsensus baru? Setiap pemerintahan punya ambang batas untuk boleh sekian dan boleh tidak berutang gitu ya. Karena kalau nanti satu fase melahirkan utang terus terakumulasi, suatu saat jangan-jangan Indonesia menjadi negara gorim. Negara gorim itu negara yang tutup lubang ganti lubang gitu ya. Kemudian akhirnya tidak bisa bayar utang, lalu berubah menjadi mustahik. Dia berhak untuk memperoleh zakat, infak, sedekah dari negara yang kaya. Jadi ada pertanggungjawaban moral di sini. Bukan soal bahwa ini aman dan tidak aman. Lalu yang ketiga, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ini persoalan yang serius. Saya dan kita tahu bahwa setiap pemerintahan punya komitmen.
Pak Jokowi di tahun 2016 bahkan dengan bagus memperkenalkan istilah New Economic Policy. Mas Arief Budimanta tentu lebih tahu soal ini. Nah, implementasi dari mengatasi kesenjangan tentu perlu dalam kebijakan-kebijakan yang progresif. Kami yang berada di akar rumput itu sudah berterima kasih bahwa ada langkah-langkah setiap fase pemerintahan. Tetapi tampaknya mengalami stagnasi. UMKM ya seperti itu saja berjalan di tempat. Kita berkehendak ada langkah progresif di mana usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, menyelesaikan kesenjangan, memang harus ada langkah-langkah politik yang berani. Oke, kita tidak setuju bahwa tidak ada konfrontasi antara ekonomi kecil, menengah, mikro dengan yang konglomerasi. Gitu ya. Jika itu memang menjadi bagian dari komitmen kita membangun ekonomi yang kuat. Tetapi seberapa jauh kebijakan-kebijakan itu menjadi kebijakan yang inherent dengan negara yang punya policy seperti juga membangun yang lain. Jadi negara berani bertaruh demi UMKM. Saya pikir ini perlu ya. Nah, ada problem besar di balik 3 persoalan ini. Nanti ditambah soal ketidakadilan sosial dan bagaimana susahnya kita menegakkan keadilan. Ada problem ekonomi politik tentang oligarki. Saya hanya mengajak kita untuk checklist apakah praktek oligarki, ekonomi dan politik yang mungkin akumulatif dari setiap fase ke fase gitu ya. Tanpa kita ingin berbicara tentang satu fase pemerintahan. Itu sejalan dengan apa yang digagas oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini. Saya yakin tidak sejalan, bertentangan. Tetapi bagaimana kita keluar dari oligarki ini? Di bidang politik misalkan, kecenderungan oligarki kan selalu memupuk kekuasaan. Di mana saja sumbernya. Dan kekuasaan itu seperti obat bius itu ya. Nah, seberapa jauh kita punya border, punya batas untuk oke lah di setiap negara selalu ada kecenderungan oligar gitu ya. Tetapi apakah kita akan membuka pintu oligarki itu seluas-luasnya persis bersamaan setelah kita reformasi, negara ini menjadi negara yang sangat liberal di bidang ekonomi, politik dan budaya. Disinilah terjadi lags antara apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dengan saat ini. Kita perlu memperbincangkan soal kecenderungan liberalisme, kapitalisme yang sangat terbuka dan diperkuat oleh oligarki. Bahkan boleh jadi oligarki politik itu akan terus bersenyawa di dalam kepentingan-kepentingan mengakumulasikan target-target kekuasaan. Dan ini bisa bermasalah. Karena nanti akan terjadi pemupukan kekuasaan, mungkin tidak di satu tangan, tetapi di dalam satu kelompok yang besar. Maka tidak heran kalau setiap undang-undang, konon sekarang sudah ada berapa puluh undang-undang yang akhirnya lolos, padahal itu merugikan masa depan bangsa. Kita perlu memperbincangkan dengan argumen yang kuat, dengan ruh dan nyawa keindonesiaan yang autentik, tanpa kemarahan, bila perlu tanpa saling menyalahkan. Tapi apakah kita sebagai bangsa terbuka untuk membicarakan soal ini? Orang mulai berpikir bahwa kekuatan oligarki juga selain di ekonomi ke politik, lalu merancang sampai pemilu harus berapa pasangan, dari 1 mungkin sampai 10, tergantung pada kekuatan-kekuatan oligar ini. Untuk apa sebenarnya? Untuk kepentingan siapa? Ini persoalan yang serius sebenarnya, harus kita bicarakan. Yang terakhir soal keadilan, kata Buya Syafi'i Ma'arif, sila keadilan sosial. Sila kelima adalah sila yang paling terlantar. Saya pikir satu kesatuan.
Maka sebenarnya kalau gagasan New Economic Policy itu diwujudkan, soal ketimpangan dan ketidakadilan sosial itu akan menjadi ada formulasi baru buat Indonesia ke depan. Oke, tidak saat ini, tetapi bisakah para elit, termasuk yang mau berkontestasi pada 2024, memperbincangkan persoalan-persoalan krusial ini? Kalau tidak, siapapun yang memperoleh mandat oleh rakyat, dia akan punya beban berat. Beban korupsi, beban utang luar negara, beban kesenjangan dan kemiskinan, plus beban menghadapi oligarki. Yang itu tidak mudah. Nah, yang terakhir saya ingin menutup dengan bahwa problem kemanusiaan itu juga terkait dengan problem sosial, ekonomi, dan politik. Ketika kita membiarkan persoalan korupsi, persoalan utang negara, persoalan kesenjangan, persoalan kemiskinan, oligarki, bahkan kita masih belum mendaftar soal seberapa jauh pengurasan sumber daya alam di Republik ini. Di samping kita juga memberi apresiasi pada keberhasilan untuk renegosiasi terhadap beberapa proyek besar misalkan. Dan kita berharap bahwa itu dilanjutkan juga untuk proyek-proyek yang lain. Tetapi lebih jauh lagi, para kontestan pemilu 2004, baik di eksekutif maupun di legislatif, mereka mulai beradu gagasan soal ini. Sampai kapan membicarakan soal ketemu pasangan, itu harus sudah selesai. Dan kita berharap juga dalam konteks kemanusiaan ada dua hal. Satu, bahwa persoalan-persoalan tadi menyangkut hajat hidup masyarakat, hajat hidup rakyat, bahkan hajat hidup Indonesia. Supaya Indonesia tetap punya nyawa, tidak sekedar rakyat fisik. Nah yang kedua, bahwa Indonesia harus jelas arahnya. Ke depan kita tidak lagi, ada stagnasi, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau distorsi, deviasi dari cita-cita para pendiri bangsa, saya yakin bahwa kontestasi pemilu yang begitu mahal itu kemudian hanya menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Maka mari kita kawal. Pemilu 2024 itu juga memastikan bahwa para elit yang berkontestasi mulai berbicara tentang gagasan tentang Indonesia, keindonesiaan, dan masa depan Indonesia. Agar Indonesia tetap menjadi milik kita semua. Bukan Indonesia milik satu golongan, bukan Indonesia milik satu orang, dan bukan Indonesia milik satu kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.